salam, dan bahagia. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Dasar pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan berarti menuntun segala kemampuan dan kompetensi anak agar mereka dapat mencapai kesuksesan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Dasar jiwa. Ada 3 teori dasar jiwa anak yang diyakini para ahli. Pertama, teori rasa yang meyakini bahwa anak terlahir sebagai selembar kertas putih yang masih kosong. Kedua, teori negatif yang meyakini bahwa anak terlahir sebagai selembar kertas putih yang sudah terisi penuh. Ketiga, teori konvergenti yang meyakini bahwa anak terlahir sebagai selembar kertas putih yang sudah terisi penuh namun masih suram. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa teori konvergentilah yang paling sesuai. 3. Teori konvergenti. Dalam teori konvergenti, watak manusia dibagi menjadi 2, yaitu berkaitan dengan intelektual dan biologis. Watak intelektual manusia masih bisa diubah oleh pengaruh dari luar, misalnya pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan biologis tidak dapat diubah karena merupakan dasar hidup manusia dari lahir. 4. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan sifat manusia yang berupa angan-angan atau abstrak berubah menjadi tindakan atau perbuatan nyata. Dengan adanya budi pekerti, tabiat manusia yang memiliki dasar kurang baik dapat tersamarkan oleh perilaku yang baik, dihasilkan dari pengaruh luar seperti pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. 5. Metode Montessori, Froebel, dan Taman Siswa. Metode Montessori adalah model pendidikan yang mengutamakan penggunaan panca indera dalam mengeksplorasi dan melatih kreativitas. Metode Froebel adalah model pendidikan yang mengutamakan permainan anak-anak yang dapat mengembangkan aspek fisik, mental, dan sosial. Metode Taman Siswa atau Taman Kanak-kanak adalah hasil perpaduan dari kedua model di atas. Dalam Taman Siswa, anak diajak untuk bermain sambil belajar sekaligus. 6. Sosiokultural. Sosiokultural merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas suatu daerah yang dipengaruhi oleh kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara tidak melarang anak-anak untuk mengenal kebudayaan lain yang ada di seluruh dunia. Namun, beliau berpesan untuk membawa semua pengaruh baik dari luar untuk memperkaya budaya kita. Refleksi dan pengalaman baru. Refleksi kali ini menggunakan metode 4C. Connection. Setelah mempelajari kerangka berpikir KHD, ternyata peran guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal mendidik anak. Sebagai CGP, saya memiliki tanggung jawab dalam menuntun untuk mencapai kebahagiaan kodrat anak setinggi-tingginya. Challenge. Setelah mendengar arahan dan mempelajari modul, saya menyadari ada beberapa hal yang berbeda dari praktik mengajar saya. Selama ini saya hanya mengutamakan untuk menyelesaikan materi, namun abai terhadap kebutuhan belajar anak. Konsep. Beberapa konsep yang akan terus diterapkan ke depannya adalah tentang pendidikan yang berpusat pada anak dengan mempertimbangkan kodrat keadaan, menekankan pendidikan budi pekerti, sosiokultural, dan asas trikon. Change. Saya ingin mengubah cara pandang saya memperlakukan peserta didik. Setiap karakteristik perlu perlakuan yang berbeda, sehingga cara belajar mereka pun perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Proses pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelasku nanti akan mengutamakan pendidikan karakter yang berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik, tidak menyamaratakan kemampuan peserta didik, merancang pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas dan berpikir kritis, selalu memasukkan unsur sosial budaya setempat dalam setiap pembelajaran, dan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan.